Shalom, saya pendukung fanatik Donald Trump. Dan kalau di Indonesia saya pendukung fanatik Prabowo. Tetapi dalam hal Palestina, kita berbeda pendapat. Ini berita terbaru. Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, disebut tengah mempertimbangkan merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk jalur Gaza keluar wilayah tersebut, yang salah satunya adalah Indonesia. Sementara pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia secara tegas menyebut upaya pemindahan warga tidak dapat diterima. Relokasi dianggap sama saja dengan mengusir penduduk Palestina dan melegitimasi kependudukan ilegal Israel di sana. Lalu apakah gencatan senjata? Relokasi itu diperlukan supaya bisa menemukan para Hamas itu jangan berkedok sebagai warga biasa dan mau cuci tangan. Kejahatan kalian itu harus dihukum. Harus dihukum seberat-beratnya. Karena kalian tidak pernah ingin damai dan kalian tidak mau damai. Itu yang selama ini kalian lakukan. Sejak pendiri Hamas pertama itu. Semua sangat mengerikan. Makanya relokasi itu untuk membantu supaya Gaza ini dikosongkan. Ditata ulang kotanya. Dan orang yang memimpin harus bertanggung jawab. Jangan lagi ada paham semacam itu. Karena menyengsarakan turun-temurun. Mumpung masih ada 2 juta orang ini tersisa untuk dikeluarkan. Mengerikan kalian itu. Nyawa manusia dijual belikan. Orang ini pura-pura ditembakin. Lalu minta bantuan, lihat nih Israel begini-begini. Bukankah kalian yang memulai awal mula itu? 7 Oktober, 10 Oktober, apa 7 Oktober 2023. Dan ini sudah 1 tahun. Di mana kalian melakukan perbuatan kriminal. Kalian kriminal. Karena kitab sucimu yang menyuruhnya itu. Makanya yang baru berlaku sejak 19 Januari lalu ini terkesan semu dan semakin jauh dari kata resolusi konflik. Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, analis Timur Tengah Unpad Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dina, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Bram, alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam kabar baik Bu Dina. Jadi langsung saja, kalau kita melihat dari wacana tersebut, jadi bagaimana kita bisa menilai sikap dari pemerintahan Trump yang baru? Apakah memang akan semakin jauh atau jangan-jangan gencatan senjata ini menjadi semu begitu? Trump mengatakan juga rasanya tidak yakin ini akan bisa berjalan panjang begitu. Baik, ya kalau pertama terkait gencatan senjata, yang namanya gencatan senjata itu ya pasti sesuatu yang sementara gitu ya. Apalagi juga kan ada 3 fase yang diatur sekian 60 hari, kemudian fase kedua dan seterusnya. Sama sekali tidak ada ketegasan bahwa Israel akan menghentikan seluruh pelanggaran hukum internasional di Palestina, terutama di ini ya terkait genosida. Itu sudah keluar juga opini dari ICJ gitu. Kemudian ntar dulu Mbak Dina. Setiap omongan dan ucapan pemimpin Israel, Perdana Menterinya, itu menjadi hukum yang tidak tertulis. Makanya jangan sampai kamu mengambil nyawa orang Israel. 1 nyawa orang Israel sama dengan 1000 nyawa Arab. Itu sudah menjadi hukum. Dan siapa yang memulai? Oktober 2003 itu, 2023 itu. Hamas. Di sebelah sono enggak. Orang-orang Fatah enggak.
Tetapi kalian yang memicu pertentangan internasional ini, sehingga berdarah-darah itu. Jadi begitu Mbak Dina, harus tahu dulu asal mula kenapa. Mereka ini damai, ingin damai. Dan itu sudah berjalan ribuan tahun. Kalau Anda cari kesalahan, mundur lagi. Ini dari kitab suci itulah yang menjadi pemicu kesalahan itu, yaitu kitab suci dari Arab. Kitab suci abad ke-7. Itu sumber pemicu. Itu kan baru-baru sekarang ini saja. Maka Trump itu orang berpikir konservatif kalau untuk urusan membela Israel. Bukan dengan Indonesia, apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo, dengarin aja omongan saya Pak Prabowo. Bapak jangan emosi. ICJ juga sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan segala tindakan yang mengarah pada genosida. Kita lihat bagaimana dalam 2-3 hari ini Israel masih terus melakukan aksi pembunuhan ya kepada orang-orang Palestina di Gaza, dan di tepi barat justru malah melakukan operasi militer, the Iron Wall Operation, dan membunuhnya orang-orang Palestina di tepi barat. Kita tahu Palestina itu ada di tepi barat dan ada di Gaza. Artinya buat Israel ini gencatan senjata ini lebih pada usaha untuk menenangkan atau memenangkan opini publik ya. Oke, baik. Dan buat Amerika Serikat ini juga kepentingan politik juga. Buat Trump ini juga kepentingan politik yang kemudian dia klaim kan, ini karena saya yang memberikan tekanan makanya akhirnya bisa gencatan senjata. Jadi memang Di mana bentuk tindakan politik itu? Kepentingan politik itu apa maksudnya Mbak Dina? Bagaimana orang Yahudi sekarang ini jumlahnya paling banyak, tinggal 25 juta orang loh. Dan bangsa ini sudah memberikan kontribusi bagi dunia, bagi ketenangan, bagi teknologi, bagi kecanggihan, pertanian, peternakan, dan contoh-contoh lain dalam hal perdagangan. Teknologi siapa yang bikin semua ini? Ini mikrofon, kacamata, topi ini. Siapa yang membuat kain pertama kali? Semua dari Yahudi. Itu sebabnya harus dijaga ini Yahudi. Karena mereka sudah berada di dalam konflik ribuan tahun. Dan kalau mereka masih hidup sampai sekarang, kemurahan Tuhan, bagaimana Jerman menghabisi 6 juta orang Yahudi habis? Apa masih mau dihabisin lagi? Jangan provokatif bikin berita. Proporsional, adil dalam membuat berita. memang saya tidak optimis bahwa ini akan bertahan lama gitu. Kalau terkait pemindahan relokasi, saya pikir pemerintah Indonesia pasti akan sebelum jauh ke sana Bu Dina, saya ingin melihat atau meminta analisa Anda terkait dengan sikapnya terlebih dahulu sebelum kita membahas bagaimana sikap Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat sebetulnya dari sikap Trump yang ada selama ini mengatakan atau justifikasinya adalah ya harus dipindah karena kerusakannya cukup besar begitu, walaupun itu akan menjadi kita memberikan tempat kepada kependudukan ilegal tersebut begitu. Apakah kemudian ini juga sebetulnya tidak merubah sikap pemerintah Amerika secara keseluruhan begitu meskipun sudah berganti rezim begitu Ibu? Ya, sikap Trump itu tidak ada perbedaannya dengan sikap presiden-presiden Amerika sebelumnya, gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi di selama periode Trump yang pertama yang dulu itu 2017 sampai 2021. Malah Trump itu melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pertama menyatakan bahwa kedaulatan Israel punya kedaulatan atas Golan. Nggak akan berubah. Kenapa? Karena Islam.
itu benci sekali dengan Yahudi atas dasar perintah Quran. Walan tarda angkal Yahud wan Nasara hatta tattabi'a millahum. Hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan rela terhadap kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Itu kan prejudice sosial, penghinaan, cemburu sosial yang dilakukan oleh nabi kamu itu. Sehingga ayat itu dijadikan alat untuk membenci Yahudi dan Kristen. Pada akhirnya. Padahal kalian tidak akan mampu melawan Yahudi dan Kristen di dunia ini. Maka lebih banyak bohongnya. Politik tipu-tipu kalian itu. Nah, lahir ke dalam tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, Somad, Adi Hidayat, Kala, Ma'ruf Amin. Hati-hati membuat narasi. Lihat dulu siapa yang bersalah. Nah, itu sebabnya agar kitab suci ini 300 ayat itu dihapus dari Quran itu. Baru dunia ini aman. Bayangkan loh, Hamas bisa semaunya begitu. Kemudian memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan secara sepihak menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Dan kemudian juga bahkan mengupayakan agar ada Abraham Accord. Dan Trump sendiri dalam kampanyenya sebelum akhirnya terpilih, dia menyatakan loh, kita tuh udah memberikan, atau saya ketika berkuasa, dia bilang sudah memberikan miliaran dolar untuk Israel, dan saya adalah teman terbaiknya Israel yang pernah dimiliki oleh Israel. Nah, itu artinya kan memang Trump tidak bahkan lebih memberikan dukungan pada Israel dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Dan kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini ya terkait dengan Palestina, kita lihat bagaimana di tahun 2009 itu kan ada operasi pengeboman juga yang dilakukan oleh Israel di Gaza, yaitu operasi Kaslet Operation. Nah, waktu itu tanggal 18 Januari akhirnya Israel menyatakan berhenti menyetujui gencatan senjata. Tanggal 20 Obama dilantik. Jadi ini adalah tekanan dari Obama untuk supaya berhenti ini seteruannya. Dan sekarang juga Trump juga tanggal 19 kan? Artinya apa? Buat Amerika Serikat ini adalah upaya untuk menunjukkan citra bahwa ini loh presiden yang baru ini berhasil melakukan sesuatu di Palestina. Tapi prakteknya tetap saja merugikan orang-orang Palestina dan menguntungkan Israel. Oke, nah kalau melihat kemudian sikap dari Kemlu, dasar utamanya itu adalah kitab suci itu yang mengklaim, yang mengambil dan merampok tanah Palestina itu sebagai tanah Arab. Itu bukan tanah Arab, itu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan lewat Alkitab, dikatakan seluruh tanah itu milik Israel. Nabimu, dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dilanjutkan Abu Bakar. Umar bin Khattab yang paling jelas, yaitu khalifah kedua, dan khalifah ketiga Utsman bin Affan mengambil tanah Palestina itu. Bukan mengambil, ngerampok. Ketika 5 suku Yahudi dan 1 suku Najran di Madinah itu dihabisin oleh nabimu. Nabi kamu itu. Itu dari awal. Dan di Mekah itu banyak orang Yahudi. Diambil semuanya. Bagaimana Anda mau memanipulasi ini berita? Informasi ini jangan dimanipulatif. Kalau begitu saya harus mengatakan Israel Raya itu harus dimulai dari Iran, Irak, Mekah, Madinah, Mesir, Syria. Syria ini harus diambil. Ambil kesempatan, dan tentara-tentara Islam lagi dalam keadaan lemah.
Negara-negara Islam tidak akan berani ngelawan Israel. Nggak bisa. Iran akan tekuk lutut. Nah, nanti ada ayat-ayat Alkitabnya semua itu. Seluruh kejadian ini sudah diramalkan, sudah ditulis dalam Alkitab. Tidak ada yang tidak tertulis. Bahkan kisah-kisah kejadian-kejadian yang akan datang, tetap Alkitab sudah meramalkan semuanya. Jadi itu saja dulu komentar saya terhadap berita hari ini. Harus kembalikan tanah Palestina kepada Israel. Udah. Lo jangan ganggu lagi. Atau ditembok lagi. Bikin tembok batas Israel dengan Yordan, Lebanon, atau harus dibuat tembok pembatas antara Israel dan Palestina, begitu. Mestinya nggak boleh terjadi kalau ajaran Quranmu itu tidak kalian baca. Tuhan Yesus memberkati.